ke Sumatera Selatan juga jauh, ke Bandar Lampung juga jauh, sehingga apa mau dikata ya, karena memang rezeki kita di situ ya, kita buat seenjoy mungkin, senyaman mungkin daerah di sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang. Saya kehadiran General Affair Manager PT PSMI Pemuka Sakti Manusia, Pak Cahyo Sugeng Widodo ya. Selamat siang, Pak. Selamat datang di ikutan podcast. Ini media informasi kita. Jadi baik kanan, baik terkait pemerintahan, usaha, investasi, UMKM, kita coba ya informatif di sini sih. Sekali lagi selamat datang di ikutan podcast Pak Cahyo. Tapi sebelum itu biasa kita perkenalan dulu. Kalau tadi Pak Lokman itu Malaysia, ini kalau Pak Cahyo ini kayaknya senior orang kita ini. Betul, Pak. Jadi Iya. Berbagai biasanya perkenalan dulu Pak Cahyo ini aslinya dari mana? Iya. Terus keluarganya seperti apa atau di mana nih? Gak apa-apa cerita-cerita. Oke, Kenalan diri dulu. Iya. Ya, saya Cahyo Sugeng Widodo. Iya. Saya sebetulnya asli dari Jawa. Dari Jawa. Ikut ramifikasi Angkatan Darat di Lampung Tengah pada waktu itu tahun 1974 ya. 70-an itu ya. 70-an. Jadi setelah itu ya jadi aslinya dari Lampung lah, Jawa Lampung. Jawa Lampung. Tapi udah lama di Lampung lah. Udah lama di Lampung. Iya. Saya sebenarnya udah lama bergabung, semenjak lulus kuliah saya bergabung dengan PT PSMI sekitar bulan Desember tahun 1997, Pak. Jadi sudah cukup lama ya, jadi cukup lama. PSMI sendiri berdiri dari tahun 91 ya, sudah mulai ada izin lokasi dan kita sudah mulai merintis untuk pemetaan dan pembukaan lahan. Tahun 93 dan 95 kita sudah mulai tanam tebu. Jadi memang rencananya tahun 97 itu kita sudah bisa mendirikan pabrik di sana, tapi kenyataannya 98 itu ada reformasi, sehingga keadaan negara juga carut marut dan kacau, sehingga kita tertunda sehingga baru bisa produksi punya pabrik sekitar tahun 2009, Pak. Jadi panjang sekali kita perjuangannya panjang, kesulitannya juga luar biasa karena memang pada waktu itu masalah tanah menjadi masalah yang sangat krusial di daerah kan gitu, karena ada reformasi itu. Jadi sebetulnya kita itu dari awal ceritanya dari founding father kita itu bahwa karena di Lampung Tengah itu ada pabrik Gunung Madu itu dan sukses, makanya pemerintah pada waktu itu Lampung Utara ya minta mbok dibantu ini untuk kembangkan di Lampung Utara. Akhirnya kita cobalah untuk itu dan kita dapat izin lokasi itu sekitar 30.000 hektar lah, 30.000 hektar, sehingga kita berpikir ini bisa lah untuk investasi pabrik. Mulai dari situ ya? Iya, karena memang untuk membuat pabrik tebu itu harus punya luasan yang cukup, Pak, luasan yang cukup supaya dia bisa bisa untung begitu. Jadi tapi ternyata dari 30.000 itu enggak semulus yang dibayangkan. Biasa. Iya biasa. Di lapangannya kan pada waktu itu ada yang 8.000 hektar itu ternyata masuk kawasan hutan, sehingga kita nggak register ya gitu. Terus yang lainnya juga banyak terkendala jadi masyarakat, sehingga terakhir kita itu hanya dapat HGU sekitar 10.000, Pak. Sepertiga ya. Ya 10.000 itu, dan dengan 10.000 itu sebetulnya ya memang tidak ideal untuk membuat suatu pabrik gula, karena investasi pabrik gula itu lumayan tinggi, Pak, lumayan besar. Ya kalau perbandingannya itu kalau kita bikin 7 atau 8 pabrik sawit itu sama dengan bikin 1 pabrik gula. Jadi investasinya luar biasa tinggi di sana. Kan gitu. Tapi pada waktu itu setelah kondisi aman kita dapat 10.000 yang mungkin yang ketanam sekitar yang bisa jadi tanaman itu antara 7.500 sampai 8.000. Kita beberapa pilihan akhirnya dari manajemen memutuskan tetap menanam tebu dengan catatan kita akan buat kemitraan dengan masyarakat. Ini akhirnya pemilik modal merasa yakin bahwa kalau memang dengan kemitraan bisa, ya kita tetap bisa buat bangun suatu pabrik itu.
Pabrik pertama kita hanya kapasitasnya 4.000 ton tebu per hari, Pak. Ini pabrik kecil lah gitu kan gitu. Tapi berjalan dengan waktu, dengan kemitraan yang awalnya juga saya pikir juga waktu itu tidak begitu menarik, tapi lama-lama kok animo masyarakat di sekitar itu luar biasa, sehingga kita dalam waktu hanya sekitar 4 tahun atau 3 tahun kita sudah naikkan kapasitas kita dari 4.000 jadi 6.000, jadi 8.000, bahkan setelah 10 tahun kita sudah bisa giling hampir 12.000, Pak. Sudah meningkat hampir 3 kali lipat, dan tahun ini kita sudah bisa 16.000. Ini luar biasa, luar biasa. Jadi nggak terbersit waktu itu kita bisa sebesar ini. Ya. Juga perkembangan arealnya ya cukup dari 7.500 areal inti itu, ternyata sekarang kemitraan kita sudah hampir 18.000 hektar. Jadi artinya 3 kali lipat daripada kebun intinya itu sudah punya masyarakat. Bisa dikatakan pabrik itu ya pabrik masyarakat lah, itu sudah banyak besar dari mitra. Masyarakat lagi, bukan lagi punya kita, tapi lebih banyak membangun itu untuk kepentingannya masyarakat semua di sana. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Dalam arti tapi dari awal memang konsen tebu itulah ya. Betul, Pak. Oke. Betul. Nah, fokus karena kalau ke sana itu bisa, saya berwaktu ke sana tuh bisa nyasar di situ. Tebu semua isinya. Tebu semua. Cuman kembali ke dalam Pak Cahyo sendiri kan orang lama, masih termasuk yang kalau saya lihat ya orang-orang lama awal deh dengan Pak Mei. Saya makanya kalau mungkin dulu Pak Mei, Pak Cahyo mungkin kan. Kalau terakhir baru Pak Madin waktu di Dekadi Snaker lah. Tapi dalam hal itu kan banyak hal-hal yang sebenarnya PSM ini kan berkembang terus. Pak Cahyo kan dari ya setengah Lampung Tengah lah dong. Jadi memang awal itu barometer awalnya itu kayak dari Lampung Tengah ya, atau memang cabang atau seperti apa? Sebetulnya memang dibilang cabang-cabang. Jadi ownernya punya sama kan gitu. Tapi pada waktu itu kan manajemen juga terpisah. Oh iya, manajemen terpisah. Ya, tapi karena tiba-tiba kita maju agak bagus, terus kita malah bagus akhirnya untuk menghemat bahasanya untuk lebih mempermudah administrasi dan penghematan biaya, akhirnya kita menyatu. Jadi ada pimpinan kita yang ada di Gunung Madu. Ya, sama berarti ya. Satu inilah ya, satu kontrol. Karena produksinya juga sama ya. Kalau bersatu kan makin kuat. Itulah. Ini saya lihat memang investasi dari tahun ke tahun kan dia meningkat terus lah. Betul, Pak. Dan banyak hal-hal yang saya langsung nanya ke inti deh. Berarti investasi kan berkembang nih. Jadi industri gula ini kan kayaknya nggak ada, semuanya pasti kebutuhan juga. Dari bentuk masyarakat, pengembangan setiap tahun itu meningkat terus ya. Demand kebutuhan masyarakat antar gula itu pasti meningkat ya. Ya, jadi sebetulnya kita bicara agak luas sedikit bahwa kebutuhan gula nasional itu sebetulnya antara 6 juta ton, Pak. Nasional ya? Kebutuhan nasional. Tapi di Indonesia ini memang agak unik karena kita pisahkan antara kebutuhan industri dan kebutuhan rumah tangga. Beda ya. Iya. Jadi yang di industri itu biasanya ada 3 juta ton yang untuk industri, untuk industri minuman, makanan dan yang lainnya itu. Dan yang kedua untuk industri rumah tangga, maksudnya untuk keperluan rumah tangga itu ada 3 juta ton. Sedangkan produksi gula nasional ya, pabrik-pabrik gula yang berintikan tebu ya, itu hanya sekitar tahunnya itu hanya 2,2 sampai 2,3 juta ton. Jadi dari 6 juta ton itu artinya yang 3 juta ton yang industri pasti itu ada import ya, pro sugar, dan yang 3 juta ton untuk konsumsi rumah tangga itu hanya terlayani oleh kita sekitar 2,2, sehingga 700 sampai 800 ribu itu masih perlu import dari tetangga. Itu masih sangat, pasarnya masih terbuka lah, masih terbuka untuk itu. Dan kita sendiri tiap tahunnya punya target, Pak ya. Kita punya target bahwa kita di tahun 2025 ya kita mencoba untuk bisa sampai 18.000 ton di sini. Nah, betul ya. Iyalah, ini dengan begitu kita masih perlu area sekitar 5.000 sampai 6.000 hektar lagi.
Nah ini yang memang jadi pekerjaan keras kita, karena jumlah ini tidak sedikit. Di samping itu jumlah lahan-lahan yang tidur yang terlantar itu juga sudah semakin berkurang, belum lagi dengan persaingan dengan komoditas lain. Ada singkong, ada sawit, ada karet, sehingga macam-macam Pak. Iya, jadi berat. Dan kami ini tidak hanya di Waikanan Pak, kami juga berkembang, mitra kami di Oku Timur, di Oku Timur dan Oki. Di sana juga ada peluang yang cukup lumayan luas. Jadi mitra juga ya? Mitra juga. Jadi dari tahun ini sampai tahun 2025 diharapkan kita bisa nambah ya setahunnya 1.500 kan begitu ya, sehingga di tahun target 5.000-nya dapat lah ya. 5.000-nya dapat gitu loh. Kalau pabrik sendiri sebetulnya kita memang setting awalnya itu memang di 18.000. Jadi memang kalau hanya nambah-nambah itu hanya bahasanya ya nambah barangnya, tapi lokasi pabriknya tetap aja sudah tersedia dari dulunya waktu setting pabrik itu. Setting awal Ya. Soal garis besar udah agak paham sedikit lah saya. Kan informasi buat masyarakat juga. Nanti segmen kedua kita lebih dalam terkait pabrik PSMI itu sendiri di Waikanan. Terima kasih Pak Cahyo. Lanjut lagi Pak Cahyo, Pak Cahyo Sugeng Widodo, Pak Cahyo lah biasanya manggilnya Pak Cahyo. Kita masuk ke dalam pabrik ya, dalam arti yang di PSMI-nya di Waikanan. Jadi kan orang melihat itu seperti apa sih dalamnya seperti apa, nggak banyak yang tahu kecuali kita waktu di sana kan sering lah main-main sana. Kan masyarakat pengen tahu juga itu di sana itu ada apa aja sih, berapa sih jumlah karyawannya, ada apa sih, apa ada klinik kesehatan atau tidak, ada sekolahnya seperti apa, ini boleh nih Pak Cahyo cerita dulu lah. Iya, jadi di tempat kami saat ini jumlah karyawan tetap kami itu sekitar 780 sampai 800-an ya karyawan tetap. Kalau karyawan harian ya, karyawan itu sekitar ada hampir 2.500-an. Dan kalau musim tebang seperti ini ada tenaga tebang banyak sekali, kita ada lebih dari impor dari luar itu hampir 5.000-an tenaga kerja, terutama untuk yang di kemitraan juga itu luar biasa banyaknya. Kalau pas musim tebang memang tebu ini sedikit padat karya Pak dibandingkan dengan sawit mungkin ya, untuk luasan yang sama tebu jauh lebih banyak gitu. Dan memang perputaran uang di sana luar biasa banyaknya juga. Satu minggu itu hampir 25 miliar uang berputar di sana ya, untuk dibayar ke tenaga, ke vendor dan segala macamnya itu. Jadi di situ ada perumahan Pak. Kami buat 700-an ya, perumahan ada sekitar 715 atau 730-an rumah itu yang untuk karyawan tetap. Ya. Dan juga ada sekitar hampir 1.200-an atau 1.700-an untuk bedeng-bedeng untuk karyawan harian kita yang ada di sana. Di samping itu kita juga karena di sana itu jauh dari mana-mana Pak. Jadi ini memang kita merasa bahwa sebetulnya kurang ideal tempat kita itu Pak, karena jauh dari mana-mana. Ke Sumatera Selatan juga jauh, ke Bandar Lampung juga jauh, sehingga mau dikata ya, karena memang rezeki kita di situ ya, kita buat se-enjoy mungkin, senyaman mungkin daerah di sana kan begitu. Jadi kita siapkan beberapa sarana ya, salah satunya kesehatan, kita punya klinik Pratama di sana. Ya, ada klinik Pratama di sana. Juga kalaupun memang ada warga-warga sekitar yang juga butuh bantuan yang sifatnya emergensi pun kita bisa bantu di sana ya. Terus juga kita punya sekolahan Pak. Kita ada sekolah di sana dari TK, SD sampai SMP. Ya. Di sana muridnya juga luar biasa banyak karena mereka pasangan muda semua. Itu orang karyawan sendiri atau ada yang dari luar juga? Sebagian karyawan Pak, tapi ada beberapa desa yang kebetulan sangat dekat dengan kita, ya kita masih bisa memberikan tempat untuk mereka. Gitu. Bahkan untuk prestasi pun lumayan bagus Pak. Bahkan tahun ini tahun ini ada dari murid kita ya, murid kelas 9 itu juara 3 nasional, yaitu untuk O2 Science. Bahkan sekarang lagi dipersiapkan untuk ikut lomba tingkat internasional itu ada. Dari beberapa tahun memang
cukup bagus prestasi sekolah di sana. Saya memperhatikan juga waktu itu pernah diajak Pak Made terkait ke sana. Dulu tuh masih bangun kalau nggak salah GSG lah, kalau nggak salah bikin GSG. Entah jadi tak belum, saya belum tahu, saya belum cek lagi. Sudah jadi sekarang, Pak. Udah jadi. Nanti saya bayar lagi lah. Terus sekolahnya juga. Bahkan waktu disampaikan juga, katanya kalau sudah berprestasi malah ada tambahan lagi dari diperhatikan lagi. Betul, Pak. Jadi untuk kemananya diikuti. Betul. Jadi artinya kalau memang untuk yang berprestasi seperti ini, kita juga ada scholarship ya, artinya ada bantuan untuk sekolah untuk anak-anak karyawan yang memang berprestasi dan akan naik jenjangnya ya di perguruan tinggi. Kita juga kasih bantuan biaya baik pendaftaran, biaya SPP dan lain-lain. Bahkan kita juga buka tiap tahunnya itu ada 1 orang atau 2 orang yang memang punya prestasi, kita kuliahkan di beasiswa kuliah untuk ke luar negeri, Pak. Luar negeri biasanya di Malaysia itu ada, kita sudah jalan 2 tahun ini. Dan itu bentuk atensi daripada perusahaan kepada pendidikan. Memang kita konsen dengan pendidikan ini karena dari mereka ini yang nantinya akan jadi penerusnya kita gitu. Di samping itu juga kita untuk kebutuhan sehari-hari kita juga ada pasar, Pak, di sana. Iya, ada pasar. Saya cukup itu pasar. Pasar itu tiap hari itu, Pak. Tiap pagi itu ramai sekali. Bahkan masyarakat sekitar itu juga ikut berbelanja di situ. Kami juga koperasi buat kayak semacam minimarket di situ. Di situ juga ada gitu. Ada food court di sana. Dan terakhir yang tadi Bapak sebut, kita sudah punya 1 gedung serbaguna untuk acara. Di situ juga kita untuk ada fitness center di situ ya, ada hiburan, ada karaoke atau apapun di sana. Pokoknya kita buat se-enjoy mungkin lah yang di dalam itu supaya tidak terlalu bosan di sana. Jadi lengkap lah. Kalau saya lengkap, iya, biasanya lengkap juga. Dalam sini kok lengkap seperti ini. Betul. Jadi kita juga buat one gate system, Pak, untuk kenyamanan, artinya 1 pintu itu kan gitu dengan deteksi wajah begitu sehingga lebih aman lagi ya warga di sana dari kejahatan dan segala macamnya itu. Kalau terkait misalnya kemarin kan tidak ada dampak lah. Saya waktu di Saker juga COVID-nya kan banyak dampaknya nih. Saya waktu di Saker itu Pak Made bilang mau panen kalau nggak salah, mau minta 4.000 dari Jawa itu. Betul. Saya bilang nanti dulu, saya bilang ini ada edaran perhubungan, nggak boleh ini nyebrang dari Jawa. Akhirnya cari solusi lah, carilah warga sekitar sampai Lampung Utara lah kalau nggak salah saat itu. Jadi memang benar, Pak. Jadi terdampak juga tetap pasti ya. Jadi sebetulnya memang benar Allah selalu bilang bahwa di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Jadi pada waktu COVID itu kita sudah putus asa, Pak. Kita nggak bisa dapat tenaga dari luar. Gimana ini ceritanya? Saya ketemu Pak Sekda segala macamnya. Susah sekali kita mau dapat izin itu kan gitu. Nah, terus tapi tiba-tiba pada waktu kan seperti biasa kami setiap mau mulai tebang itu kita kasih bantuan ke masyarakat sembako apa gitu ya. Itu di situ baru tahu ternyata rupanya warga-warga yang dari kota itu semuanya balik ke kampung, pulang ke kampung. Nah, itu juga akhirnya kita menjadi semangat lagi. Ternyata banyak tenaga ini. Nah, dan itu memang terjadi. Artinya yang dulunya kita khawatir ternyata 1 minggu aja tenaga tebang itu sudah penuh semua. Pabrik sudah bisa beroperasi dengan normal dalam waktu 1 minggu. Itu luar biasa keajaibannya, kita nggak nyangka bahwa tiba-tiba ada bantuan yang luar biasa seperti itu. Kalau nggak salah dulu masih sebelum balik Pak Sekda ini gimana Pak Sekda? Dalam arti walaupun dari luar ada sih, nggak semua boleh, tapi kita siapkan kalau nggak salah ruang isolasi awal dulu. Ya, itu ketat sekali, biayanya mahal. Saya lihat perkembangan juga, jadi banyak juga ya COVID ini belajar kita jadi responnya lebih tinggi juga. Saya lihat PSM juga ke warga sekitar banyak sembako. Betul, Pak. Jadi pada waktu itu ini yang membuat saya juga waktu itu ya kalau Jawanya bilang tuh berbes milih itu kan gini. Jadi pada waktu itu kita meeting begitu dari owner itu bilang bahwa tolong pastikan selama COVID ini tidak ada satupun warga yang kelaparan di seputaran PSMI. Makanya makanya pada waktu itu dikasih konsep kita cari seberapa desa yang ada di seputaran itu, kita beri bantuan sembako pada waktu itu ya, cukup untuk 1 bulan. Pada waktu kita berpikir 1 keluarga itu
satu rumah tangga itu bisa 20 kilo beras cukup kan. Yang penting ada beras, ada minyak, ada gula, supaya lauk pauknya bisa cari sendiri kan. Itu artinya seperti itu. Jadi kita itu setiap bulan bagi-bagi ke 48 kampung dengan di sekitar situ Pak, untuk semuanya. Dan itu selama 4 bulan Pak, tidak hanya masa itu ya. selama masa proyek itu luar biasa waktu itu. Jadi kami kerjanya tiap hari keliling-keliling kampung untuk bagi-bagi, dan itu betul-betul harus door to door, harus per tiap pintu, jangan disampaikan siapa, supaya betul-betul nyampe dan kita pastikan di sana baik-baik saja. Itu luar biasa perhatian dari stakeholder kita untuk masyarakat seputaran itu hal yang sangat-sangat terpatri di saya, bahwa seorang asing itu ternyata masih bisa memberikan empatinya terhadap lingkungan kita. Kami juga perhatikan teman. Ya, terima kasih juga dari pemerintah juga bahwa ya inilah, kalau masyarakat sekitar pasti ya, kalau suatu pabrik di sana pasti masyarakat sana kan jadi ikut inilah. Betul. Jadi tapi kan malu juga kalau sampai ada kelaparan dekat situ kan, kita juga kan. Jadi terima kasih sekali lagi atas usahanya. Nanti segmen ketiga kita lebih kemana, ke harapan bagaimana pengembangannya. Terima kasih nih Pak Cahyo. Sama-sama. Ini Pak Cahyo, ini balik lagi ke PSMI. Tadi lewat Martapura ya. Betul Pak, ini jalan yang agak bagus walaupun mutar. Jadi terakhir, di segmen terakhir ini lebih ke keinginan, harapan Pak Cahyo, dalam arti bagaimana pengembangan ini, seperti apa inginnya dari pabrik. Jadi Pak Cahyo dari awal nih mengembangkan, kita harus letak ke 5.000 ini seperti apa, mitra dengan Oku Timur, Oki tadi ya. Terus bagaimana harapan mitra itu seperti apa? Harapan lah dengan pemerintah daerah juga dan masyarakatnya deh. Silakan Pak Cahyo. Ya, terima kasih. Jadi kami tetap dalam satu visi kita, bahwa kita ingin menjadikan Waikanan ini maju ya, terus bersaing dan tentunya perusahaan kita menjadi yang terbaik ya, tidak hanya di Indonesia tapi mungkin di dunia, karena memang beberapa tahun ini kita memang tetap yang terbaik terus selalu di Indonesia untuk produktivitasnya. Dan harapan kita kan memang rencananya kita tetap berkembang terus Bapak, kita kembangkan produktivitas kita ya, dan sekarang 16.000 ton itu kita akan tingkatkan sampai 18.000 itu. Artinya apa? Artinya kita tetap berharap dari masyarakat masih bisa mau untuk bermitra tebu dengan kita, nah, gitu ya. Jadi memang kendala besar kita saat ini, Bapak, yang pertama memang sarana produksi itu naiknya luar biasa, Pak. Ini kendala yang luar biasa. Jadi harga pupuk ini tidak naik, Pak, tapi ganti harga pupuk, obat-obatan, semuanya minyak itu luar biasa. Ini yang membuat memang jadi ke depan ini sedikit suram kan begitu, sedikit suram. Kita khawatir kita tidak bisa bersaing untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Tapi dengan efisiensi yang mungkin nanti petani-petani itu lebih tingkatkan, saya rasa tetap dapat untung lah di sana. Ya, harapan kita petani lebih bijak membelanjakan uangnya ya, lebih berhati-hati lagi, karena memang hanya dengan efektivitas yang tinggi, efisien yang tinggi, kita bisa bertahan dalam kondisi sulit ini. Yang kedua tentunya untuk pemerintah daerah, ya harapan kita pertama ini masalah infrastruktur, Pak. Terus terang aja, di samping bantuan-bantuan yang sifatnya sembako, bantuan itu, tapi yang paling besar sebetulnya tetap aja bantuan infrastruktur ini. Jadi kami tuh tiap tahunnya itu selalu anggarkan ya 2-4 miliar untuk bisa dandang jalan sepanjang itu, dan jalan kita panjang sekali, Pak. Kita harus mengcover jalan yang untuk jalur gula, jalur tetes, dan jalur tebu di sana. Dan memang keluhan kita yang utama jalan ini luar biasa susahnya, sehingga produk kita itu susah memasarkannya. Kalaupun terpasarkan, harganya pasti jauh lebih tinggi daripada yang di luaran, karena distributor akan membayar lebih mahal untuk bisa sampai ke kita. Juga harapan kita dengan kemudahan tentang perizinan, ya kemudahan itu bukan berarti kita terus seenaknya, saya rasa kalau sudah ada jalan, kita ada beberapa yang memang kami pada prinsipnya kami akan selalu taat, Pak. Saat apapun yang harus kita lakukan, kita akan lakukan apapun itu, karena memang salah satu fungsi kami itu tentunya
untuk pendapatan daerah juga luar biasa Pak, pajak kami untuk pemerintah itu antara 166 sampai 200 miliar per tahun, ya itu saya rasa angka yang cukup besar untuk pendapatan di pemerintahan negara ini kan gitu. Jadi terus yang berikutnya tentunya keamanan Pak. Oh iya, keamanan penting juga itu tuh. penting sekali Pak. Penting Karena itu. di sana itu perbatasan Pak. Di Basem itu Iya. perbatasan antara Oku Timur sama Sumatera Selatan sama Lampung. Jadi memang di situ sumbernya orang bermain di sana. Jadi kejahatan luar biasa di sana, seperti ya penjambretan, ya, pembakaran tebu sampai sekarang nih ya terus selalu jalan. Susah sekali kita mau tangkap orangnya kan begitu, karena ya banyak hal itu untuk terjadi di sana. Itu harapan kami, keamanan, perizinan yang sesuai, infrastruktur yang mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi. Tapi kelihatannya dari provinsi juga sudah mulai bangun Pak, itu ada jalan dari Negara Batin ke Tol Panaragan itu sudah mulai dibangun. Iya, sudah mulai bangun. Alhamdulillah, itu sangat membantu kita untuk bisa maju. Yang jelas kami tetap berkomitmen Pak, untuk memajukan Waikanan ya, khususnya untuk masyarakat sekitar, tetap kita menjadi pantauan utama kita di sana. Makasih Pak Cahyo. Jadi infrastruktur, keamanan, kemudian perizinan lain-lain ya. Jadi semoga ke depan juga Waikanan makin banyak yang hadir bahwa ini posisinya Pak Cahyo sudah. Terima kasih datang ke sini nih, informasi Sama-sama, sekali, Bapak. informatif. Semoga sehat selalu dan salam buat teman-teman karyawan, masyarakat di sana. Tetap semangat. Kita yakin saja infrastruktur nanti makin baik, keamanan juga makin berjalan dengan baik. Ini Pak Kapolsek kadang sering keliling juga nanti ke sana. Siap. Baik itu, terima kasih Pak Sama-sama, Cahyo Pak. dan tim. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.